Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulatul Vanisa dengan NIM 230020029 pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi tugas ke-6 yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan. Setelah saya memahami video dari channel YouTube Bapak Hanif Al-Qadri tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan ini pada dasarnya ada 8 buah atau 8 poin. Yang pertama yaitu prinsip kapasitas integratif. Integratif ini merupakan tindakan yang konsisten baik di dalam maupun di luar seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin jika mengambil keputusan atau tindakan, dia harus konsisten terhadap apa yang sudah diputuskannya. Jika pemimpin itu tidak konsisten, maka nampak karakteristik bahwa pemimpin itu tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin karena dia masih bersifat labil atau tidak bisa konsisten dalam mengambil keputusannya. Seorang pemimpin ini harus mampu mengambil keputusan dengan terkontrol, karena dari cara dia memimpin bertindak, keputusan yang diambilnya akan sama dengan hasil yang sudah dipertimbangkan sebelum dia mengambil keputusan tersebut, sesuai cara berpikir dan tindakannya. Yang kedua yaitu prinsip komparatif atau kerjasama. Kerjasama yang dimaksud ini adalah bukan kerjasama dari luar perusahaan atau lembaga saja, tetapi kerjasama dari dalam organisasi itu sendiri, seperti dari level tertinggi sampai level terendah. Misalnya dari pemimpin itu sendiri atau dari ketuanya itu sendiri sampai ke bawahan atau anggotanya. Dalam konsep komparatif ini memungkinkan semua pekerjaan itu menjadi tanggung jawab bersama yang dianut oleh seorang leader. Ketika kerjasama itu terbentuk antara bagian-bagian, ini akan memudahkan leader untuk mengelola lembaga dengan baik atau mengelola agar suatu lembaga bisa menjalankan suatu proyek yang telah dibuatnya. Baik, prinsip yang ketiga yaitu rasionalitas dan objektif. Seorang pemimpin ini tidak akan berhasil apabila si leader ini mengembangkan organisasinya secara emosional atau tanpa pertimbangan yang lebih matang, tanpa pertimbangan yang lebih tenang. Misalnya seorang pemimpin itu mengambil keputusan dengan emosi atau dengan keadaan yang tidak stabil, maka keputusan yang diambilnya itu juga tidak akan efektif atau tidak akan tepat. Objektivitas pada kebenaran ini secara rasional ini harus memiliki pemikiran yang matang. Jika seorang pemimpin tidak memiliki pemikiran yang matang, maka otomatis keputusan yang diambilnya itu belum tentu semuanya tepat jika dia mengambil keputusan yang terburu-buru. Prinsip yang keempat itu yaitu adaptabilitas dan fleksibilitas. Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang konsisten di dunia ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, jawabannya yaitu perubahan itu sendiri. Maka sikap kaku dalam seorang pemimpin itu tidak akan bisa dirubah jika seorang pemimpin itu tidak mempunyai niat atau tidak mempunyai dorongan untuk mengubah sikap yang ada pada dirinya tersebut. Jika sikap yang ada pada dirinya merugikan orang lain, tapi jika tidak terlalu berpengaruh kepada lingkungannya, maka itu tidak perlu menjadi tolak ukur bagi seorang pemimpin untuk memimpin lembaga itu sendiri. Maka dari kredibilitas sebuah organisasi ini akan bisa menjalin hubungan kerjasama antar manusia sesuai dengan persyaratan. Semua akan diatur dengan cara yang baik apabila kata fleksibel ini bisa melekat di diri seorang pemimpin tersebut. Yang kelima yaitu prinsip delegasi. Delegasi itu adalah perpindahan, atau bukan perpindahan sih, tapi
Misalnya ada seorang pemimpin yang tidak bisa mengelola sesuatu masalah dengan baik, maka dia berhak atau dia bisa memindahkan permasalahan tersebut untuk dipecahkan kepada anggotanya. Jadi tidak harus seorang pemimpin ini bekerja sendiri atau dia harus mempertimbangkan keputusan itu sendiri, tidak, tetapi dia juga bisa mengambil kesimpulan dari bawahannya atau dari anggotanya. Menurut anggotanya ini keputusan apa yang tepat untuk agar lembaga yang dikelolanya itu efektif atau tidak. Selanjutnya yaitu pragmatisme. Pragmatisme ini wajib mengatasi keputusan yang akurat atau sesuai skill. Orang yang pragmatis ini terkait dengan fakta-fakta yang sikap realistik dan rencana yang jelas dalam memutuskan sesuatu. Orang pragmatis ini lebih memahami risiko yang muncul dalam realita tersebut. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip keteladanan. Prinsip keteladanan ini bukan prinsip yang tambahan lagi, tetapi memang prinsip dasar menjadi seorang pemimpin. Pemimpin harus menjadi teladan yang baik bagi anggota atau bawahannya. Jika pemimpin itu tidak mempunyai teladan yang baik, maka anggota dan bawahannya itu juga tidak akan memiliki pandangan yang baik juga kepada seorang pemimpin. Misalnya jika seorang pemimpin itu memiliki karakter yang buruk atau memiliki kebiasaan yang buruk, maka kebiasaan itu pun juga bisa ditiru oleh bawahannya karena si pemimpin tadi melakukan kebiasaan tersebut. Jadi seorang pemimpin harus memiliki suatu keteladanan yang baik agar bisa dicontoh oleh bawahan dan anggotanya. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kejujuran. Kejujuran adalah kata yang sangat ringan tetapi pelaksanaan yang sangat sulit. Pada zaman sekarang sangat banyak orang-orang atau seorang pemimpin yang memiliki jabatan yang lumayan tinggi tetapi sikap dari kejujurannya itu sangat kurang. Misalnya kita lihat dari kasus-kasus yang ada di Indonesia, banyak banget politikus-politikus yang terjerat hukum pidana, korupsi, hingga kekerasan atau sesuatu yang menjerumuskan dirinya sendiri. Tidak hanya merugikan orang lain tetapi dirinya sendiri juga dirugikan. Baik, itulah 8 prinsip yang saya simpulkan dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri tadi. Selanjutnya saya mengambil prinsip-prinsip lain yang sudah saya cari di beberapa jurnal atau artikel. Yang pertama yaitu prinsip pelayanan. Misalnya di sekolah, pemimpin sekolah ini harus menetapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolahnya itu sendiri. Yang kedua yaitu prinsip persuasif. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya ini harus memperhatikan studi dan kondisi setempat demi keberhasilan kepemimpinan dan demi keberhasilan yang dikelolanya yang sedang akan dilaksanakan tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip bimbingan. Prinsip bimbingan ini dalam pendidikan hendaknya itu menyimbangi peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapainya sesuai dengan perkembangan peserta didik yang ada di lembaganya itu tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini mengarah kepada cara hidup seorang pemimpin. Misalnya nih, ekonomi yang dikeluarkannya sedikit, ini untuk memperoleh keuntungan yang harus sebesar-besarnya agar memudahkan cepatnya maju suatu lembaga. Selanjutnya yaitu prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan ini bertujuan agar pendidikan ini diterapkan tidak hanya di satu waktu saja, tetapi perlu waktu secara terus-menerus atau secara jangka panjang. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi tugas 6 ini.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.